Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi di episode keempat perjalanan gue. Bagi yang baru bergabung, bisa nonton episode gue sebelumnya, bisa cek link di atas ini. Gue mau cerita sedikit waktu gue res makan siang di Heaven's Door Cafe. Waktu itu gue ngobrol sama pelayan di sana kalau rest area tempat gua makan siang itu adalah tempat breakfastnya Hotel Manalalu atau penginapan Manalalu. Nah, di Hotel Manalalu ini spot terbaiknya yang ditawarin itu adalah Gunung Inerie. Selain Gunung Inerie itu bisa ngelihat langsung desa adat Bena. Nah, di situ kelihatan semuanya tuh, paket lengkap. Nah, bentuknya tuh dia memang nggak seperti hotel pada umumnya, jadi bentuknya kayak villa. Makanya harga penginapannya agak lumayan mahal. Nggak jauh dari tempat gua makan siang. Pas gua cek Google Maps, ternyata rute gua itu untuk ke ND bukan lewat jalur gua berangkat, tapi gua disuruh putar balik. Kurang lebih jalannya seperti ini. Jadi gua muterin jalan biar nggak makin jauh. Kurang lebih nanti gua ketemu di pertigaan Rakalaba. Nah, dari desa Tiworiwo ini kurang lebih 14 km gua baru ketemu lagi nanti jalan Transflores. Nah, sepanjang perjalanan itu gua masih diperlihatkan keindahan Gunung Inerie. Ini waktu itu cuacanya lagi pas banget gitu ya. Jadi ya alhamdulillah diberikan kenikmatan. Awalnya gue pikir jalan yang gue laluin itu bakal rusak gitu ya, atau mungkin jalan yang masih berbatuan gitu, tapi ternyata gue salah. Sepanjang perjalanan dari Heaven's Door itu sampai ke pertigaan nanti tuh kurang lebih jalannya akan seperti ini. Jalannya tuh masih aspal, masih bagus, mulus gitu ya. Masih nyaman lah untuk dilewatin gitu ya. Sempat sih ada ketemu patahan-patahan jalan gini yang rusak atau genangan air kayak gini, tapi masih aman untuk dilewati buat motor ADV kayak begini. Nggak jauh dari jalan ini gua ketemu pedesaan. Nah, di pedesaan ini gua lihat ada rumbai-rumbai gitu ya, ada tempat kayak rumah adat, tapi bukan itu kayak tempat apa gitu. Mungkin kalau ada yang tahu bisa chat di kolom komentar ya, ini tuh tempat apa. Sempat juga ketemu jalanan yang kerikil kayak begini atau jalannya agak rusak gitu ya, tapi jalan kayak begini itu benar-benar ngerasain adventure-nya gitu di Bajawa. Ini tuh jadi semakin asik aja gitu rasanya. Tapi sempat bingung juga gitu kalau ketemu jalan memang ntar benar-benar rusak gitu ya. Sekarang gua udah masuk di desa Rakateda, kecamatan Golewa Barat. Nah, seperti inilah suasana desanya. Apalagi pas cuacanya lagi mendung-mendung gini gitu. Adem, asri, hijau gitu ya. Beda banget sama tempat tinggal gue di Bogor. Itu tuh masih udah padat penduduknya, jadi enak aja gitu suasana kayak gini gitu. Mantap lah.
nggak lama lagi gua akan ketemu pertigaan Jalan Trans Flores menuju ke ND. Nah, sepanjang perjalanan gue dari Heaven's Door itu sampai ke pertigaan Rakat Leba ini itu kurang lebih sekitar setengah jam lah. Karena posisi waktu itu mendung, jadi gue nggak tahu nih di sini cuacanya tuh panas atau gimana gitu. Karena kalau lu lihat gitu ya, sepanjang perjalanan rumah-rumahnya itu beralaskan atap seng gitu ya. Beda mungkin kita yang di Pulau Jawa beralaskan genteng gitu. Nah ini karena mungkin daerahnya daerah dingin gitu kali ya. Akhirnya gue lanjut lagi riding dari Trans Flores ini, kalau nggak salah ini daerah Toda Belu, lanjut ke ND Kelimutu. Nah ini suasananya bisa dilihat ya, itu kabut di mana-mana gitu ya, karena memang daerah perbukitan gitu ya. Ini asik sih, nggak bosen lah buat riding di Flores kayak gini nih. Di daerah ini gua mulai ketemu sama aspal yang agak beda nih. Kalau lo lihat gitu ya, mungkin sama yang sebelumnya setelah gua belok ke Jalan Trans Flores, jalan ini tuh lebih lebar dan lebih halus gitu ya, jalannya gitu, nggak bergelombang gitu ya, bukan tapi si aspalnya itu terasa lebih kasar gitu. Jadi buat si bannya sendiri enak lah buat cornering gitu, enak buat jalan lebih cepat gitu. Nah itu sih yang gua rasa. Nah ini gua nggak tahu di daerah mana, tapi ini punya experience yang berbeda buat gua saat itu untuk ngejelajah Flores. Ini perlu dicoba sih. Mungkin teman-teman yang udah pernah riding juga ke Flores akan merasakan hal yang sama apa yang gua rasa gitu. Bagi yang suka perjalanan jauh kayak gini kali ya, ngerasain touring experience gitu ya, setiap daerah gitu akan ada hal yang baru, suasana yang berbeda. Gua sih waktu itu benar-benar menikmati gitu, kontur jalannya, suasana alamnya, lihat pemandangannya. Ini nih yang bikin ngangenin dan penasaran gitu untuk destinasi daerah-daerah lainnya untuk bisa dilewati gitu. Karena gue sempat penasaran gitu ya, ini jalan apa, gue sambil menunggu pelang penunjuk arah gitu, ini tuh di daerah mana gitu. Biasanya kan ada tuh mungkin ND kemana gitu. Nah ini ada nanti tempat pelang yang sempat gue lewatin dan itu udah ketulis Kelimutunya. Nah itu seru banget sih, itu apa namanya, bikin tambah semangat buat cepet-cepet
cepet mau sampai di lokasi tujuan. Karena gue penasaran di daerah mana, kita gue browsing dari tempat gue belok tadi di Rakalaba, terus ketemu Natanage. Nah ini nih tempat sempat gue ngambil foto itu, yaitu daerah Bidoa. Nah di Bidoa ini gue sempat berhenti untuk berhenti ngelihat pelang jalan itu ya, ada tulisan Kelimutu sama belok kiri ke arah Embai. Setelah berjam-jam gue lewatin gunung, ketemulah ini pinggir laut. Nah kalau lihat dari map, gue itu udah dekat sama Ende. Ini daerahnya namanya daerah Peringgat Jawa. Ini jalannya udah banyak lurusnya nih, kirinya tebing, kanannya laut. Nah lautnya itu laut biru gitu. Kalau lihat di Instagram gua itu ada videonya, sempat gua foto juga. Jadi wah, nikmatin alam Flores tuh luar biasa. Jadi setelah dihajar dengan nikmatnya alam pegunungan, tiba-tiba dapat jalur yang panjang banget, sebelah kanannya tuh pantai. Ini tuh pas banget di jam sore-sore gitu ya, jadi aduh enak banget sih saat itu, waktunya pas gitu. Jadi gradasi langitnya tuh ada biru, ada ya kayak gini nih yang kelihatan. Itu nikmatin alam banget lah, seru-seru. Karena waktu itu cuacanya juga pas, langitnya juga bagus, dan lautnya tuh biru gitu ya. Kira gue berhenti sebentar untuk rest, minum air putih sambil menikmati birunya lautan. Sambil menikmati sunset, gue coba browsing gitu. Ternyata di sebelah kanan gue itu adalah Pulau Ende. Nah yang di sebelah kiri itu adalah kota Ende. Gue udah semakin dekat sama titik finish gue di Flores. Kalau lihat dari map, memang di sepanjang garis pantai ini ada dua spot wisata. Yang pertama itu pantai Batu Biru, yang kedua itu adalah pantai Cincin. Nah sekarang posisi gue itu ada di pantai Cincin. Saat itu memang pantainya itu terlihat birunya lebih muda gitu ya, dan gue berhenti juga buat mengabadikan momen keindahan di pantai Cincin ini. Kurang lebih seperti ini gambarnya. Ini perjalanan gua dari kota Ende menuju Kelimutu. Karena udah maghrib dan baterai GoPro gua waktu itu udah mau habis, jadi sisa gambarnya tinggal ini sampai ke Kelimutu. Kurang lebih perjalanan gua dari kota Ende sampai Kelimutu itu 1,5 jam. Jadi gua tiba di penginapan gua di Kelimutu itu sekitar jam 8 malam. Akhirnya sampai di penginapan. Nah gua makan malam di cafe Bintang Lodge. Saat itu lagi ada live musik ya, enjoy sih, enak. Jadi suasananya kena semualah.
di perjalanan gua. Besok akan menuju titik finish gua di Flores. Demi mendapatkan sunrise di puncak Kelimutu, gua start dari penginapan gua di Desa Moni itu jam 3 pagi. Kurang lebih perjalanan dari Desa Moni ini ke pintu masuk Gunung Kelimutu itu sekitar setengah jam. Nah, ini tuh cuacanya dinginnya luar biasa, dingin banget gitu. Kebetulan di tempat penginapan gua ada juga 2 orang bule yang mengendarai motor dari Lombok sampai sini. Nah, dia itu nyewa motor untuk mendapatkan sunrise juga gitu. Nah, ini dia 2 orang bule yang gua maksud. Mereka itu kalau nggak salah waktu itu gua tanya berasal dari Israel. Nah, mereka selama touring gitu ya dari Lombok ke sini tuh kurang lebih waktunya cuma 2 hari waktu itu. Sama lah sama kayak gue. Cuman pakaian yang mereka gunain tuh nggak ada jaket gitu ya, cuma baju biasa aja, baju santai. Ya mungkin di negara mereka udah biasa kali ya cuaca dingin. Ini tuh emang bener-bener dingin waktu itu. Dan gua lihat di MID motor gue itu kurang lebih cuacanya 17 derajat Celcius. Akhirnya sampailah gue di pos pembayaran untuk naik ke Kelimutu. Sesampainya gue di sini itu tuh nggak ada orang sama sekali dan gerbang tuh ke portal kayak gini gitu, nggak bisa masuk. Hasil gue nunggu untuk nyari orang di situ gitu yang jaga tiket. Nah, ini ketemu juga sama si 2 bule itu. Nah, kita bingung nih gimana nih biar caranya masuk. Soalnya ada informasi baru bisa masuk naik ke atas itu jam 4.30. Sesuai dengan papan informasi petugas loket atau penjaga gerbang itu persis jam 4.30 mereka datang dan memberikan tiket masuk. Semua turis yang datang itu akan dicatat dari jam sampai waktu pulang. Jadi udah profesional lah untuk penanganannya. Nanti untuk biaya-biaya akan gua rekap dalam satu episode, termasuk biaya tiket masuk di Kelimutu. Akhirnya bareng 2 bule Israel ini gua masuk ke parkiran Kelimutu. Kita langsung aja ke sinematiknya sunrise Kelimutu.
alhamdulillah akhirnya gue bisa finish di Danau Kelimutu Ende Flores. Ini adalah titik finish gue. Selanjutnya gue akan arah balik, mampir ke Labuan Bajo, lanjut ke Lombok di Gunung Rinjani. Habis itu di Bali gue mampir ke Nusa Penida. Terakhir gue akan finish di Surabaya, mampir ke arah Bromo. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dari episode 1 sampai ke 4. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya biar gue semangat untuk ngedit videonya dan bisa menjadi inspirasi teman-teman untuk touring ke arah timur Flores ini.